Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ayul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Kepada para jamaah sekalian, ikhwan maupun akhwat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna Rabbul alamin, Rabbul arsyil azim. Sudah sepatutnya bagi kita sekalian sebagai hamba Allah untuk senantiasa selalu mensyukuri berbagai macam nikmat Allah dengan cara banyak memujinya, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, dan dengan cara mensucikan Allah dengan mengucapkan tasbih yakni subhanallah, serta dengan cara mengagungkan, membesarkan Allah dengan ucapan takbir Allahu akbar. Dan tentunya hendaknya kita membiasakan diri kita membasahkan kedua bibir kita, lisan-lisan kita, dengan memperbanyak kalimat tahlil, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita memuji Allah dan menyanjungnya, kita pun tidak lupa menghaturkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta kita, untuk Rasulullah, utusan Allah
khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi dan rasul, yakni nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam Fadilatul Syekh Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada hadis yang kelima, yakni tentang tertolaknya amalan. Amalan yang kita kerjakan setiap hari di dunia ini itu memiliki syartun, memiliki syarat-syarat yang wajib kita tunaikan. Satu saja cacat, syarat tersebut tidak ditunaikan, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan hadis yang kelima dari hadis Arba'in An-Nawawi tentang tertolaknya amalan. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membaca hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya adalah an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang mukminin, yakni Ummi Abdillah, Ummu Abdullah. Siapakah dia? Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, nama aslinya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kata Nabi, man ahdatsa, barang siapa, man atau siapa saja, ahdatsa yang membuat-buat satu amalan, satu ritual ibadah apa saja, fi amrina, tentunya dalam perkara kami, dalam urusan din, fi amrina, tentang syariat ini. Barang siapa yang melakukan, yang membuat-buat satu amalan di dalam urusan agama kami, agama Islam, hadza, Nabi tegaskan dengan kalimat yakni isim isyarah. Siapa saja yang suka melakukan, membuat-buat satu momentum, acara, peringatan-peringatan, amalan-amalan apa saja, fi amrina hadza, yakni dalam perkara urusan agama ini,
bukan perkara duniawiyah. Fi amrina hadza, dalam urusan agama Islam, dinul Islam, ma laisa minhu, yang tidak ada perintah dari kami, yang tidak ada contoh dari kami. Laisa minhu, yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Fahuwa raddun, maka hal tersebut akan raddun, yakni tertolak. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun Imam Muslim memiliki lafaz yang berbeda, yakni kalimatnya man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan. Man amila amalan, siapa saja yang melakukan perbuatan. Ini secara umum amalan nakirah, amalan besar ataupun kecil. Man ini yufidul umum, mengandung makna secara umum, besar maupun kecil, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, apakah dia santri atau kiai, yang melakukan satu amalan apa saja, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah. Amruna ay bimakna amara ya'muru, memerintahkan, yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari Rasulullah, dan juga tidak ada syariat dalam Islam. Fahuwa raddun, maka pasti amalan tersebut akan tertolak. Raddun, yakni maknanya adalah radda yaruddu raddan, menolak. Raddan ay bimakna, maknanya adalah mardud, sesuatu yang tertolak. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membaca syarhul hadis. Hadis yang kelima ini penjelasannya adalah, yang pertama tentang Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Tentunya seluruh istri-istri Rasulullah itu mereka semuanya adalah Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Tentunya ini Allah yang memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi, yang dikhabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, yang Allah mengatakan wa azwajuhu, dan seluruh istri-istri Rasulullah mereka adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka, yakni orang-orang mukmin. Jadi ibu kita yakni adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Ada Hafsah, ada Zainab, ada Khadijah, ada Aisyah, dan yang lainnya. Mereka adalah azwajuhu ummahatuhum, yakni istri-istri Rasul adalah ibu-ibu mereka, yakni orang-orang mukminin. Di antara dalil yang kedua adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, maka tidak boleh seorang pun, yakni di kalangan para sahabat, yang menikahi istri Rasulullah, walaupun status mereka para yakni armala, para janda, maka nggak boleh para sahabat datang ingin melamarnya, karena mereka adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah ummahatul mukminin, yang dimaksud adalah yakni istri-istri Rasulullah. Bahkan ada di Balaraja itu, ya,
nama ma'had pondok pesantren Ummahatul Mukminin. Dulu pimpinannya Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ferry Nasution rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Namun beliau telah wafat. Ya. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni segala dosanya. Ummahatul Mukminin. Kemudian yang kedua, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Aisyah, kalau yang pertama Ummul Mukminin ini kunyah dan juga sebagai laqab, sebagai gelar. Ummu Abdillah ini kunyah, ibunya Abdullah. Padahal kita tahu Aisyah ini tidak memiliki seorang anak, tapi beliau membuat kunyah disematkan pada dirinya Ummu Abdullah. Yang pertama tentang kunyah, hukumnya sunnah. Mau bapak ataupun ibu, walaupun belum punya anak, jangankan belum punya anak, belum nikah sekalipun, dia boleh yakni memiliki kunyah. Ya, mungkin kita berandai-andai yang belum nikah, nanti saya kalau punya anak namanya Ibrahim, Abu Ibrahim. Walaupun belum nikah, tapi tentunya dengan kunyah-kunyah yang bagus. Jangan Abu Janda gitu ya. Bapaknya janda ya. Apalagi Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Nah, ini kunyah-kunyahnya yang harus sunnah dan bagus, ya, karena nama itu adalah ad-du'a, yakni doa. Terlebih lagi orang tua kita memberikan nama itu pasti ada maknanya, ada artinya, ada filosofinya kalau sekarang bilang, ya. Maka carilah kunyah yang baik, yang bagus. Mengapa Aisyah radhiyallahu anha menyematkan dirinya dengan menggunakan Ummu Abdullah? Karena Aisyah mengetahui bahwasanya nama yang paling Allah cintai, nama yang paling Allah senangi, sukai adalah dua. Apa itu? Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Seluruh masjid ini kalau pengen punya kunyah Abu Abdillah nggak apa-apa, Abu Abdurrahman nggak apa-apa. Ya. Nanti yang membedakan nama aslinya. Namanya siapa? Abu Abdillah Suyono. Nah, nama asli Suyono ya. Kunyahnya Abu Abdillah. Nggak apa-apa, sunnah. Abu Abdurrahman. Ya. Maka ketika dipanggil juga harus lengkap. Namanya Abdurrahman, panggilannya apa? Maman. Namanya Yusuf, ganteng, harusnya ganteng. Panggilnya Ucup gitu ya. Jadi jelek gitu. Maka diperhatikan, nama itu doa, panggil yang lengkap. Di Indonesia enggak, namanya dong panjang kayak kereta ya. Fatimah Az-Zahra Putri Mardiansah, panjang itu nama ya. Panggilnya Ara gitu ya. Zahra jadi Ara gitu. Ada namanya Siti Khairunisa, panggilannya apa? Ica. Ya. Ini nama yang lengkap. Di dalam rawi ini disebutkan an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, lengkap. Ada lakopnya, ada kunyahnya, ada nama aslinya. Kemudian yang kedua, yang pertama tentang sunnahnya menggunakan kunyah. Sekalipun dia belum punya anak, apalagi dia berkeinginan pengen punya anak gitu ya, terserah, boleh pakai kunyah. Yang kedua, mengapa Aisyah menamakan kunyahnya dengan Ummu Abdillah? Disebutkan juga bahwasanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Aisyah dulu pernah dikaruniai anak, namun keguguran dan tidak sempat hidup. Sempat hamil namun keguguran. Jadi nggak sempat hidup ini bayinya. Makanya dia berkeinginan memiliki anak laki-laki, kalau ada namanya Abdullah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
Beliau merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini Aisyah seorang putri bangsawan. Bukan kaleng-kaleng nih, anak orang kaya, cantik, kaya, soleha. Ya, Masya Allah. Ini kalau ada nih pesen satu nih Pak ya. Kaya, cantik, soleha. Tinggal pertanyaannya dia mau nggak sama kita gitu ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha seorang putri bangsawan. Ya. Dan beliau merupakan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Ini diperhatikan, bukan berarti Rasulullah nggak adil dong. Rasulullah adalah manusia yang paling adil di atas muka bumi ini. Tidak seperti anggapan orang-orang Khawarij yang ketika Rasulullah memberikan atau membagikan harta ghanimah, maka orang Khawarij ini mengatakan, ya Muhammad i'dil, hei Muhammad berlaku adillah engkau. Nabi dinasihatin suruh berlaku adil. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi, wa man ya'dil, emang ada orang yang lebih adil dari saya? Emang ada? Enggak ada. Rasulullah itu manusia yang paling adil di dunia ini karena bimbingan langsung dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai heran, wa may ya'dil, memang ada orang yang lebih adil dari saya? Sehingga orang ini pun pergi. Kata Nabi akan keluar dari tulang sulbinya, keturunannya para pemberontak, yakni Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Ya, namanya pencetus orang-orang Khawarij yang suka memberontak, membangkang pemerintahan yang adil, pemerintahan yang sah. Pencetusnya adalah Dzul Khuwaisirah. Dari tulang sulbinya lah yakni keluar para pemberontak yang suka bom sana, bom sini, menentang pemerintah. Ya, itu adalah orang-orang Khawarij. Maka dalam hal kecintaan tidak ada yang bisa berlaku adil. Ya, Allah pun telah mengatakan, falan tastati an ta'dila bainahunna. Kamu enggak bisa berlaku adil sedikit pun ya kepada mereka, walau harastum, walaupun kamu ingin. Yang dimaksud adalah tentang mahabbah, tentang kecintaan, tentang kecondongan hati. Tapi Rasulullah adalah manusia yang paling adil dalam hal apa? Nafkah, pembagian malam, ya, bermalam di rumah ini, rumah itu adil. Tapi tentang hati, ya, tidak kita pungkiri, Rasulullah adalah orang yang paling mencintai, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam hadis dari Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika Nabi ditanya, ayun nasi ahabu ilaik, ya Rasul, siapakah orang manusia yang paling kau cintai? Kata beliau, Aisyah, yakni Aisyah. Fakultu, maka Amr bin As mengatakan, minar rijal ya Rasul, maksud saya siapakah manusia yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki? Maka kata Rasul, qala abuha, kalau gitu bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemudian masih berbicara tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menikahi atau Rasulullah menikahinya saat berusia 6 tahun. 6 tahun kelas berapa SD tuh Pak? Kelas 1 ya? Walaupun sekarang ada yang 7 tahun ya. Kalau 7 tahun tuh wajib, ya, wajib belajar. SD insya Allah pasti diterima. Karena kalau kurang dari 7 tahun itu ada zonase ya. Ya. Maka Aisyah dinikahi oleh Rasul ketika berusia 6 tahun. Namun ketika digauli, yakni ketika beliau
berusia 9 tahun. Ya. Ini tentunya bukan berdasarkan hawa nafsu. Ini berdasarkan wahyu dari Allah ketika Rasulullah tertidur, kemudian mimpi, kemudian diperlihatkanlah wajah Aisyah. Kata Allah, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Ya Rasul, ini adalah calon istrimu di dunia ini dan di akhirat. Jadi ini petunjuk dari Allah. Sehingga dikabarkanlah kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi putrimu nih kan masih kecil 6 tahun. Walaupun orang Arab 6 tahun itu bongsor, Pak ya. Ya, ini calon istri saya gitu. Senang Abu Bakar, menantunya Rasul ya. Subhanallah. Kita jangan coba-coba ya. Booking dulu nih gitu ya. Dipesan dulu. Terus bilang mimpi semalam gitu ya. La ilaha illallah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Beliau tentunya Allah persiapkan untuk Rasul ini ada visi dan misinya, ada tujuan yang besar. Ya, masih muda, belia, cantik. Ya, pemikirannya fresh, hafalannya kuat. Beliau itu Aisyah hafal 2100 hadis. Ya, beliau adalah orang yang paling ahli hadis di kalangan para wanita dan juga ahli tentang fikih di kalangan para ummahatul mukminin, di kalangan para muslimah. Jadi apa yang Rasulullah ucapkan langsung diserap oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian selanjutnya hadis yang Rasulullah katakan, "Man ahdasa," barang siapa, man yakni siapa saja. Jadi enggak peduli apakah dia orang Arabiyun, orang Arab, atau dia orang Ajamiyun, orang awam, yakni non Arab. Ahdasa yang suka membuat-buat, mengadakan satu acara, momentum, ritual apa saja, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Karena biasanya yang suka membuat-buat itu bukan orang awam, biasanya para ustadz, para kiai. Kalau jamaah mah ngikutin doang, apa kata ustadznya, apa kata kiainya, ya minta amalan. Nah, nanti kiainya memberikan ini. Maka man ahdasa, siapa saja, mau santri, mau kiai, ya, yang suka membuat-buat ritual, acara apa saja dalam urusan din, agama, ma laisa minhu, yang tidak ada dasar dari kami, nggak ada perintahnya, nggak ada contohnya, fahuwa raddun. Nah, fa di sini adalah al-jawab, merupakan jawab. Kalau yang pertama man itu syarat, siapa saja yang melakukan ini dan itu, maka jawabnya adalah fahuwa raddun, maka itu pasti mardudun, tertolak. Karena di dalam Islam syarat diterimanya amal ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah tentang al-ikhlasu lillah, wajib mengikhlaskan setiap amalan yang kita kerjakan untuk Allah semata. Berkaitan dengan ikhlas, enggak ada yang tahu, karena ini merupakan amalan batin, amalan hati. Cukup dia dan Allah yang tahu. Dalilnya hadis arba'in yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Ini hadis yang pertama tentang apa? Amalan batin. Hanya dia dan Allah yang tahu. Jadi kita nggak bisa menghukumi ini orang nggak ikhlas atau ikhlas, nggak tahu. Cukup dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amalan adalah yakni mutaba'atur rasul, ngikutin Nabi.
Mutaba'atur Rasul, mencontoh Nabi. Dan Islam ini sudah sempurna. Yang namanya sempurna itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Agama itu dinun kamilun wa mutakamil. Sempurna dan menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Yang dibawa Nabi Ibrahim, ya, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan datangnya Rasulullah, agama-agama yang lalu, ya ini apa? Disempurnakan. Kalau ibarat bangunan ini sudah terbentuk satu bangunan, ya, yang megah, mewah, namun ada satu celah bolong bata yang belum terisi. Maka akulah, kata Rasul, yang akan menutupi celah tersebut. Jadi agama ini sudah sempurna. Yang namanya sempurna itu jangan ditambah dan jangan dikurang. Kalau ditambah luber. Kalau luber jatuh-jatuh tumpah, la yanfa, maka enggak bermanfaat. Capek doang tapi sia-sia. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Mereka lelah, letih, capek beramal di dunia ini dengan susah payah. Tetapi ternyata amalan-amalan ini tasla naran hamiyah, mengantarkan dirinya ke dalam neraka hamiyah. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka melakukan satu amalan, ritual, ibadah apa saja yang ikhlas namun tidak mutaba'atur Rasul, enggak ngikutin Nabi. Capek, lelah, letih, enggak dapat pahala, bahkan diancam masuk neraka hamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian setelah kita mengetahui tentang syarat-syarat diterimanya amal ibadah, ada dua, ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua mutaba'atur Rasul. Yang namanya syarat ini wajib dipenuhi, nggak boleh salah satunya. Seperti misalkan bapak ya pengen nikah, pakai lagi nggak pak? Mau nikah lagi gitu ya. Mau nikah misalkan, itu kan di KUA banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Satu saja kurang, nggak bisa. Itu perkara dunia. Bapak pengen ngelamar, ya di satu perusahaan, kantor, itu ada syarat-syaratnya. Mau masuk sekolah, pesantren, itu ada syaratnya. Satu saja bisa tertolak. Dan itu banyak syaratnya. Mau jadi TNI, mau jadi polisi, banyak syaratnya. Kalau berkaitan tentang din, diterimanya amal cukup dua saja. Ya Pak ya? Syarat diterimanya amal cukup dua saja. Ikhlas dan mutaba'ah, ngikutin Nabi. Karena ada orang yang ikhlas beribadah namun tidak mengikuti Nabi. Ada yang ngikutin Nabi namun tidak ikhlas. Maka ini pun tidak diterima ibadahnya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalil-dalil tentang hal ini sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka umat manusia diperintahkan oleh Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yakni dalam keadaan ikhlas menjalankan agama ini. Ini syarat yang pertama diterimanya amal ibadah, harus ikhlas. Kemudian Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang suka mencari-cari agama ghairal Islam, selain Islam, dinan yang dijadikan sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka
tidak akan diterima darinya agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka kelak di akhirat dia termasuk orang-orang merugi. Jadi setiap agama punya amalan. Ketika mereka ikhlas namun tidak Islam, mardud, tertolak. Dia umat Islam, ikhlas beribadah, namun ibadahnya tidak ngikutin Nabi, mardud, tertolak. Maka ikhlas saja nggak cukup, harus apa? Ngikutin Nabi. Sehingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wa kam min muridin al khaira lam yusibhu. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, pengen dapat pahala ini, pahala itu, lam yusibhu, namun dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Boleh jadi tidak ikhlas, atau ikhlas namun tidak mutaba'atur Rasul. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kapan amalan itu disebut perkara yang baru dalam Islam? Nah, ini para ulama menyebutkan ada beberapa kaidah amalan-amalan yang ini tidak termasuk dalam Islam. Ada 6. Ya, setiap amalan yang tidak masuk kategori syariat Islam itu ada 6. Yang pertama adalah amalan yang tidak sesuai dengan syariat, satu karena sebabnya. Ya, amalan ini tidak dikatakan amalan yang disyaratkan dalam Islam, tidak sunnah. Ada 6. Yang pertama, yakni lihat sebabnya. Yang kedua, dilihat dari segi jenisnya. Yang ketiga, dilihat dari segi ukurannya. Ukuran kalau bahasa yang lain adalah jumlah atau bilangannya. Ya, ukuran yang dimaksud adalah jumlah ataupun apa? Bilangannya. Yang keempat, teknisnya, kaifiatnya, caranya. Yang kelima, waktunya. Yang keenam, yang terakhir, tempatnya. Jadi setiap amalan itu harus ngikutin Nabi, mutabatur Rasul dalam 6 perkara. Kalau menyelisih 6 perkara ini, maka masuk dalam perkara man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat satu amalan, perkara muhdats, perkara baru fiddin, di dalam agama. Berapa menit lagi waktu salat Isya? Berapa? 1 menit lagi. Ya, nanti insya Allah ta'ala kita akan sebutkan contoh-contohnya amalan yang ini disebut perkara baru dalam din. Karena apa? Sebabnya, jenisnya, ukurannya. Kemudian dari segi apa? Teknisnya, kaifiatnya, caranya. Dari segi apa lagi tadi? Yakni waktunya dan juga tempatnya. Insya Allah ta'ala nantikan setelah azan Isya, kemudian kita sholat, kemudian kita lanjutkan lagi insya Allah ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.